Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. sore semuanya. Pertama yang saya hormati Prof. Joko selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Kemudian teman-teman semuanya mahasiswa S3 Pendidikan Kejuruan. Pada sore hari ini kita akan mempresentasikan atau berdiskusi terkait dengan yang sudah dibuat materinya oleh Pak Wargiono, yaitu terkait dengan tujuan dan esensi pendidikan vokasi nasional. Tentunya teman-teman semuanya sudah membaca materi dan PowerPoint serta video penjelasan dari Pak Wargiono terkait topik tadi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, monggo bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin suatu pertanyaan yang masih dibingungkan, nanti bisa kita diskusikan di forum kali ini. Waktu dan kesempatan saya berikan pada teman-teman semuanya. Monggo, Pak Farid, Gus Sulis. Nggih. Izin, Pak Oka. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Joko, rekan-rekan mahasiswa S3 yang saya hormati, mempelajari dan membaca sekaligus juga mendengarkan paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Wargiono membahas tujuan dan esensi pendidikan vokasi Indonesia. Yang pertama, di teori dan asumsi pendidikan vokasi, nanti bisa juga disesuaikan ini Pak War. Kalau saya lihat Ya, Pak. landasan hukum Pak War masih menggunakan PP 19 2005 Pak War. Baik, siapa? Ya, jadi di PP 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini yang terakhir sudah ada PP 32 tahun 2013 dan PP 13 tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas PP 19 tahun 2005. Jadi ada dua PP setelah PP 19 2005. Siapa? Yang kedua tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan ini juga masih menggunakan Permendikmas 2022 tahun 2006 dan Permendiknas 2006 tahun nomor 23. Ini juga sudah ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau standar isi itu nomor 21 tahun 2016, sedangkan untuk standar kompetensi lulusan ini Permendikbud 20 tahun 2016. Kemudian juga karena di pendidikan vokasi ini juga lintas kementerian, bisa juga ditambahkan untuk kerangka kualifikasi nasional Indonesia, Pak War. Ada Perpres 8 2012 tentang KKNI, di mana di situ juga menyebutkan bahwasanya untuk pengakuan-pengakuan dalam bentuk ijazah, pengakuan kompetensi, termasuk untuk penjenjangan pendidikan dari level pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi, itu ada penyetaraannya. Jadi misalkan pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu, kemudian penyetaraan capaian pembelajaran di situ adalah bagian dari isi yang ada di PP 8 tahun 2012 tentang KKNI, termasuk penjenjangan seperti yang tadi saya sampaikan, mulai jenjang level 1 sampai dengan level 9. Kalau mau ditambah lagi juga nanti melebar ke ketenaga kerjaan. Tapi kalau saya baca makalah Pak War ini di pendidikan vokasi yang lebih dekat dengan pendidikan
dan Kebudayaan, artinya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, catatan-catatan itu yang bisa ditambahkan untuk bagian landasan hukum. Kalau bersinggungan dengan kementerian lain tadi ya di keputusan ke Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tahun 2003 itu tentunya sekarang sudah muncul Undang-Undang Cipta Pak War, yang Undang-Undang yang Cipta Kerja ya, yang berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya amati di makalah Pak Wargiono ini juga sudah membandingkan bagaimana perubahan-perubahan spektrum kurikulum khususnya di pendidikan SMK, mulai dari spektrum di 2018 hingga spektrum di SMK 4.0. Artinya membandingkan sejarah bagaimana spektrum itu disusun sudah menyesuaikan dengan kebutuhan industri atau kebutuhan yang memang bisa untuk memenuhi user atau pihak-pihak yang memang membutuhkan lulusan-lulusan SMK ini bisa terserap untuk masuk ke dunia kerja. Hanya saja ini yang bisa kita diskusikan khusus untuk bidang agribisnis, khususnya di bidang pertanian ini yang memang hari ini kita masih PR bersama bagaimana melihat potensi-potensi pertanian itu bisa menyumbangkan lulusan-lulusan yang memang bisa mengembangkan bagaimana potensi-potensi pertanian yang ada di Indonesia itu bisa memberikan nilai tambah, memberikan satu kebermanfaatan bahwasanya SMK selain SMK pertanian ini kok masih banyak yang minat ya. Sedangkan untuk yang pertanian ini yang termasuk di sekolah itu bidang pertanian itu memiliki jumlah siswa yang prosentasenya lebih kecil dibandingkan pariwisata, kemudian IT, otomotif ya kan. Artinya untuk yang pertanian ini kok masih belum bisa memberikan kontribusi dalam hal bagaimana prodi ini punya nilai jual yang juga harapannya dengan nilai jual yang di mata masyarakat itu menjadi prioritas, akhirnya juga berdampak pada output lulusan itu juga nanti bisa memaksimalkan potensi-potensi pertanian yang ada di Indonesia. Ini nanti juga bisa kita diskusikan kenapa kok pertanian, karena di tema Pak War ini juga berkaitan dengan langkah-langkah atau termasuk isu-isu terkini seperti yang diharapkan Prof. Joko bisa memberikan kontribusi terkait bagaimana pendidikan vokasi ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi saat ini. Terima kasih. Itu Pak Okta yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonggo yang lain? Belum ada. Ya belum ada, mungkin saya Pak War. Dari sini mungkin tadi saya sekilas membaca terkait dengan isi makalahnya dari Pak War. Dari segi tadi peraturan-peraturan memang sudah dijelaskan oleh Pak Farid. Di sini saya menyoroti tadi yang sudah dijelaskan Pak Farid juga terkait dengan spektrum. Mungkin untuk spektrum SMK baru saja juga sudah terbit terkait dengan spektrum terbaru khususnya pada SMK Pusat Keunggulan, di mana kalau tidak salah saya mengikuti bahwa nanti kedepannya memang semua SMK itu sudah memakai, harapannya terutama di negeri 2 tahun ke depan memakai kurikulum SMK Pusat Keunggulan seperti itu. Di sini yang perlu kita bahas mungkin terkait dengan tadi tujuan dan esensi pendidikan vokasi di Indonesia. Mungkin menurut peraturan Menteri Pendidikan salah satunya yaitu tujuan dari pendidikan vokasi di Indonesia itu kan menyiapkan tenaga terampil nih Pak War, sehingga bisa siap kerja seperti itu sesuai dengan bidang keahlian yang didapatkan seperti itu. Namun
realita yang ada, mungkin nanti bisa ditambahkan berapa persen jumlah siswa SMK yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dan berapa persen mungkin yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Karena tadi kita bandingkan sebenarnya yang salah itu apanya toh? Apakah memang tujuan dan esensi pendidikan Indonesia kita apakah belum sesuai dengan kondisi negara, atau mungkin pemangku kebijakannya yang perlu saya mengkaji lagi terkait dengan tujuan esensinya, atau mungkin pelaku di lapangan seperti guru atau mungkin kepala dinas pendidikan yang belum memahami benar atas esensi dan tujuan dari pendidikan vokasi Indonesia seperti itu. Di sini sebenarnya saya menyimpulkan menurut pendapat saya pribadi itu memang sebenarnya sudah baik tujuan dan esensi pendidikan vokasi di Indonesia. Akan tetapi yaitu tadi mungkin teman-teman kita bahas beberapa kali pertemuan bahwa memang sistem pendidikan vokasi di Indonesia itu saat ini memang laginya istilahnya proses untuk menjadi lebih baik seperti itu. Jadi tidak bisa mungkin efeknya kita rasakan 1 tahun, 2 tahun ke depan seperti itu. Nah, bahkan sekarang mungkin yang baru tren-trennya ini terkait dengan SMK Pusat Keunggulan, di mana kalau tidak salah capaian pembelajaran di kelas 10 di kurikulum saya baru mengaji itu bahwa di situ sekarang diringkas kembali materi-materi yang produk, terutama saya melihat untuk spektrum mata pelajaran produktif keahlian itu sudah tidak dipisah per mapel tapi langsung menjadi dasar keahlian seperti itu. Kemudian di kelas 11 sama kelas 12 sempat saya ikuti kemarin ketika sharing bersama penulis-penulis buku panduan SMK itu. Rencananya untuk kelas 11-12 itu nanti mata pelajaran produktif khususnya itu disesuaikan oleh kebutuhan sekolah yang disinkronkan oleh Dudi masing-masing seperti itu. Nah, ini harapannya mungkin ke depannya memang agar lulusan dari sekolah SMK itu memang bisa terserap di dunia kerja maupun industri seperti itu. Jadi mungkin ke depannya ya spektrumnya tergantung tadi kebutuhan dari mata pelajarannya tergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah berdasarkan sinkronisasi Dudi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak War dan teman-teman semuanya. Monggo yang lain Saget, Bu Suli, Bu Fajar, Bu Anissa, Pak Gilang, monggo. Mohon izin Pak Wargiono, Prof. Joko untuk menambahkan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Farid dan Pak Okta tadi ya berkaitan dengan nilai jual pada pendidikan vokasi yang berdampak pada outputnya, yang saya tanyakan apakah perlu SMK itu melaksanakan pencitraan dalam arti citra untuk meningkatkan nilai jual SMK di mata industri maupun di mata masyarakat, atau perlukah pencitraan mungkin untuk pendidikan SMK supaya citra baik di industri dan juga dapat citra baik di masyarakat. Di industri sendiri menurut saya memang tidak semua citra SMK itu baik, nyatanya dibuktikan dengan lulusan SMK itu yang belum sepenuhnya terakomodir oleh industri begitu, sehingga mungkinkah Pak Wargiono, menurut Pak Wargiono apakah perlu SMK itu membangun citra, dan menurut Pak War bagaimana gitu? Oke. Matur nuwun. Oke, matur nuwun. Barangkali direspon dulu Pak War. Oke. Yang saya hormati Prof. Joko beserta rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masukan-masukan rekan-rekan semuanya, ini semuanya juga sangat baik sekali dan sangat inspiratif gitu, sehingga membuat kita semua juga untuk ikut turut serta dalam membangun vokasi kita agar bisa lebih baik lagi. Jadi dari masukan-masukan Pak Fari, secara yuridis
landasan hukumnya kami terima dan nanti kami akan rubah sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan tata peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian tadi juga mencermati adanya comparison spektrum 2018 dan spektrum revolusi industri 4.0, adanya agribisnis yang memerlukan nilai jual ya, katakanlah seperti itu, added value ya. Nah, sebenarnya di sini juga dari sisi agribisnis, Indonesia adalah suatu negara pertanian yang besar. Nah, sehingga kita semua juga ikut turut serta dalam memberikan suatu gambaran ataupun sosialisasi di masyarakat agar sekolah-sekolah kita juga mempunyai citra yang baiknya. Nah, sebenarnya kalau kita permasalahan nilai tambahnya ini, pertama dari masyarakat ini yang belum tentu mereka menerima suatu katakanlah pemahaman dari sekolah-sekolah pertanian, sehingga anggapan masyarakat juga sekolah agribisnis atau sekolah pertanian ini membuat citra di masyarakat juga kurang baik. Nah, ada langkah-langkah yang konkret di sini yang perlu kita sampaikan, dan juga kita sebenarnya di sini dalam rangka transformasi juga dari spektrum 2018 kemudian 4.0 ini adanya menambahkan kaitan bidang pertanian dengan teknologi informasi. Karena perpaduan itu antara bidang pertanian dan teknologi informasi itu, insya Allah anak-anak muda sekarang bila mana ini katakanlah disosialisasikan baik kepada peserta didik, calon peserta didik maupun masyarakat, insya Allah dari nilai tambah ini bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari Pak Okta ya, untuk masukan bidang output lulusan daripada sekolah vokasi yang sekiranya data-datanya belum ada dalam hal ini, berapa data lulusan SMK yang sesuai dengan keahliannya yang terserap di dunia industri maupun tidak terserap di dunia industri gitu. Itu nanti data akan kami masukkan, Pak Okta, insya Allah ya, ini juga masukan sehingga dari data-data itu juga kita bisa melihat sejauh mana output dari sekolah vokasi kita yang sesuai dengan kompetensinya yang sudah bekerja dan katakanlah di sini terampil ya, yang cepat bekerja, sehingga kita semua bisa mengambil suatu kebijakan dalam rangka perbaikan sekolah kita. Insya Allah ini kita juga merupakan adalah masukan yang baik untuk kita. Kemudian tadi juga menyinggung masalah SMK unggulan ya 4.0. Saya kira pemahamannya sebenarnya sama yang saya sampaikan juga dengan yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah Bu Fajar tentang nilai jual ya. Bagaimana supaya SMK kita ini mempunyai nilai jual yang baik di masyarakat ya. Sehubungan memang banyak asumsi-asumsi kita, masyarakat kita yang tidak sedikit gitu mencerminkan atau memberikan nilai yang negatif terhadap SMK kita. Nah, pencitraan di sini dalam hal ini adalah
itu sangat-sangat diperlukan sekali. Kita seperti saja di dalam katakanlah menjual suatu produk dari suatu perusahaan, itu brand image itu sangat sekali untuk diterapkan, diimplementasikan juga di SMK. Karena apa gitu? Jadi baik di industri maupun masyarakat kita perlu ada image yang baik. Nah, kalau misalnya di lingkup industri juga ada yang image-nya kurang baik, mari kita sama-sama kita selesaikan solusi itu dengan baik gitu. Nah, bagaimanapun juga ini memerlukan stakeholder yang sistem dari stakeholder ini yang mumpuni. Dalam arti stakeholder ini pemangku kepentingan itu ada 3, sekolah, birokrasi, dan juga industri. Perlu dipahami bersama bahwasanya SMK kita ini perlu merealisasikan yang namanya hubungan yang erat, atau katakanlah bahasanya Pak Wikan ini adalah perlu ada perkawinan gitu. Jadi marriage dengan industri. Jadi itu solusi yang solusi yang tepat dalam rangka untuk menyelesaikan juga masalah image atau industri yang buruk di mata masyarakat maupun industri. Jadi jangan hanya setengah-setengah gitu, itu harus secara firm ya, antara industri dan sekolah ini harus benar-benar melakukan suatu perkawinan yang hakiki dengan adanya MOU. Tapi di sini bukan hanya sebatas MOU belaka, itu di lapangan banyak seperti itu. Nah, itu yang membuat alumni atau output vokasi kita ini, lulusan vokasi kita ini, mereka tidak bisa diterima di industri untuk berkompetisi. Nah, itulah yang saya kira perlu dipahami baik di industri maupun di masyarakat, pentingnya brand image agar tujuan kita bisa tercapai, yaitu alumni kita vokasi kita bisa bekerja, setelah tamat itu bisa bekerja. Jadi dari SMK ini kan input, output, proses. Nah, input, proses, output. Nah, outputnya ini BMW gitu. BMW itu jadi yang namanya BMW itu adalah bekerja kemudian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan seterusnya, lalu juga berwirausaha gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Menambahkan Pak Okta. Iya, Pak Farid, monggo. Tadi sambil baca-baca ini Pak War. Iya, Pak. Ya, jadi dari pertemuan yang diselenggarakan oleh Food Agriculture Summit ya di Indonesia itu, ternyata dari data yang terekam itu ada satu permasalahan bagi generasi milenial itu dalam menekuni atau terjun ke bidang pertanian ya. Kalau kita punya lahan 1 hektar ditanami padi, harus menunggu panen 3 bulan dengan pendapatan 3 juta per bulan, itu kan generasi milenial masih pikir-pikir ya, saya harus menunggu panen untuk saya dapat pengembalian. Itu yang berpikirnya masih seperti itu. Termasuk juga alokasi anggaran yang masih terkonsentrasi pada produk-produk pertanian yang berkarbohidrat untuk yang berprotein ini, yang juga masih belum menjadi konsentrasi bagi pemangku-pemangku kebijakan, termasuk jadi pelaku-pelaku di bidang pertanian. Artinya jika pada problem seperti ini, bagaimana anak-anak didik kita itu untuk dikenalkan. Kalau hari ini saya bisa memberikan contoh seperti yang dilakukan di sekolah itu, kita punya lahan yang belum terpakai, artinya ada satu lahan kosong ya.
satu lahan kosong yang di situ kita kebetulan punya kerjasama dengan pihak investor untuk ditanami itu tanaman lombok ya. Ada satu jenis lombok, saya lupa artinya, cuma satu jenis lombok yang nanti bisa informasinya memang masih perlu waktu 1 tahun untuk bisa dipanen. Tujuan dari kerjasama itu adalah untuk mengenalkan anak-anak, meskipun kita punya kompetensi kalian itu pertanian, tidak fokus ke pengolahan pertanian, tapi adalah ke teknologi pengolahan hasil pertanian. Nah, di situ anak-anak jurusan teknologi pengolahan hasil pertanian itu kita ajak untuk bersama-sama bagaimana mengenalkan sektor-sektor pertanian itu sekaligus sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa lahan yang dimaksimalkan itu nanti juga sebagai tempat untuk bisa mengedukasi masyarakat sekitarnya. Artinya konsep wisata edukasi ya, wisata edukasi yang kita tawarkan kepada masyarakat sekitar, yang tentunya nanti bahwa nyambung ke rebranding tadi ya, rebranding atau pencitraan tadi, sehingga nanti apakah itu industri, apakah masyarakat, sehingga bisa lebih mengenal bahwasanya ini SMK, ini adalah pendidikan vokasi, sehingga khususnya di sektor agribisnis ini juga mencoba untuk merubah pola pikir, karena penghasilannya itu harus menunggu waktu sekian itu, setidaknya melalui kegiatan-kegiatan itu bisa mengembangkan potensi-potensi peserta didik maupun mahasiswa untuk bisa setidaknya ikut peduli bahwasanya pertanian juga merupakan sektor yang strategis untuk bisa mengembangkan pendidikan vokasi dan menyumbangkan sumbangsi bagi perekonomian di Indonesia. Khusus rebranding ini memang di SMK sendiri juga ada paket bantuan yang saya tahu, ada SMK rebranding yang tujuannya untuk bisa mengenalkan SMK itu ke user, perusahaan, industri, untuk bisa, dan ini ada satu paket bantuan senilai 50 juta atau 100 juta gitu Pak Mar, sehingga artinya bantuan ya dalam bentuk kepedulian pemerintah kepada SMK-SMK untuk bisa mempromosikan sekolahnya, membranding sekolahnya untuk bagian dari pencitraan, sehingga itu yang memang diperlukan dan punya tujuan positif dalam hal mengetahui potensi dari masing-masing SMK yang mendapatkan paket bantuan rebranding SMK. Itu sedikit tambahan, Pak War, terima kasih. Oke, Pak Farid, terima kasih. Monggo selanjutnya. Saya mungkin Pak Okta. Oke, Bu Sulis. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Prof. Joko dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi menanggapi pernyataan dari Pak Okta ya, yang masalah output lulusan kita itu yang terserap di dunia industri itu matchingnya ada berapa persen. Nah, akhirnya saya jadi teringat, apakah lulusan sekolah kejuruan ini SMK ya khususnya, yang menekuni bidang kewirausahaan itu juga dikatakan bahwa lulusannya itu tidak berhasil atau tidak matching gitu ya. Jadi soalnya kalau kita lihat datanya juga banyak alumni itu, apalagi sekarang ini ya, sekarang zamannya e-commerce, itu lebih banyak terjun ke bidang kewirausahaan. Lantas bagaimana dengan kaitannya dengan prinsip MBKM itu, bahwa boleh lintas sektoral sebenarnya. Jadi apa masih perlu diperbincangkan masalah matching antara jurusan dengan bidang bekerjanya itu. Mungkin itu yang pertama. Lantas yang kedua yang berkaitan sama image di masyarakat tadi ya. Tadi bahas pertanian nih. Di bidang saya kan kebetulan dari teknik sipil, kebetulan itu salah satu prodi atau jurusan di SMK yang memang kurang diminati. Karena apa ya, image masyarakat bahwa kalau masuk di prodi bangunan itu nantinya akan jadi kuli bangunan gitu kan. Nah, itu sebenarnya image yang perlu kita rubah di masyarakat, bahwa kalau masuk
di SMK Bangunan, ya kita nggak berarti kita harus jadi kuli di situ. Selama ini yang saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa bahwa ada poin-poin tertentu yang mungkin ini tukang-tukang itu ahli di bidang itu karena mereka sudah menekuni dalam bidang waktu yang lama. Jadi kalau masalah bangun rumah pasti lebih ahli tukang daripada lulusan SMK yang baru 2-3 bulan belajar di situ ya. Tapi ada mungkin teknik-teknik baru, hal-hal baru yang bisa mereka tawarkan kepada tukang-tukang profesional tadi, bagaimana agar kompetensi mereka itu bisa meningkat gitu. Jadi nggak harus ngangkat batu, nggak harus ngangkat semen gitu kan. Jadi yang mereka jual itu bukan hanya tenaganya saja, tapi ide-idenya, pikiran-pikirannya. Mungkin seperti itu ya, sama saja kayak tadi yang jurusan pertanian itu ya, nggak harus jadi petani macul di sawah atau nanam bikin irigasi. Mungkin yang bisa mereka tawarkan adalah ide-idenya bagaimana supaya padi yang harusnya biasanya itu setahun panen 2 kali bisa panen 3 kali gitu kan. Jadi ada terobosan-terobosan baru yang kita harapkan. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan ke masyarakat agar pola pikirnya juga berubah. Nah, yang kami sesalkan ini sebenarnya dulu di Makassar itu jurusan SMK Pembangunan itu laris, sangat laris, apalagi yang 4 tahun itu. Tapi akhir-akhir ini ya memang tergerus dan banyak yang tutup ya, karena image tadi itu bahwa lulusan dari SMK Bangunan itu nantinya jadi kuli, padahal sebenarnya ya kita tahu sendiri tidak seperti itu. Jadi mungkin itu Pak War, pertanyaan saya tadi yang pertama mohon dicerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya, Pak. Ya, silakan, monggo Pak. Pak Ketua, saya jawab dulu. Tadi sehubungan, mohon maaf, tadi sehubungan rebranding lagi ya, rebranding masalah agribisnis, khususnya pertanian. Jadi saya ingat masyarakat yang ada di Irian Jaya. Kenapa masyarakat di Irian Jaya itu tidak melakukan suatu pertanian seperti di Bali? Nah, jadi jawabannya tadi, permasalahannya kan panennya lama gitu. Tidak disupport oleh teknologi gitu. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Nah, perlu saya informasikan di sini, dengan adanya revolusi industri 4.0 itu, yang mana di situ menggabungkan antara disiplin ilmu informatika, mekanikal, kemudian elektronik, itu akan membuat orang semakin mudah. Contoh, jadi saya pernah membimbing mahasiswa untuk membuat controlling di bidang pertanian, yaitu untuk controlling pada penanaman kangkung. Nah, kangkung ini bisa dikendalikan melalui remote control, bisa dari rumah. Nah, itu bisa menyiram tanaman tersebut, dan juga bisa melihat, bukan melihat, artinya bisa merespon ya situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Artinya misalnya tanaman kangkung tadi misalnya di situasi kondisinya misalnya kering, bahkan juga misalnya tingkat pH-nya yang ada di sekitar tanaman kangkung itu kurang, ya itu bisa menginformasikan melalui notifikasi HP seorang petani tersebut. Bahkan kalau kita lihat lagi, sudah revolusioner lagi yang ada di Cina, berbagai macam mereka kendalikan dengan microcontroller ya, sehingga apapun mudah. Yang punya pertanian ini dia akan bisa mengendalikan atau mendapatkan notifikasi bagaimana tanaman itu bisa berkembang, bagaimana tanaman itu kena penyakit, suhunya berapa dan sebagainya. Itu sangat konkret sekali, sangat lengkap sekali. Sehingga
pemahaman-pemahaman ini juga bisa disampaikan oleh masyarakat sehingga presiden buruk di bidang pertanian itu juga tidak katakanlah mengurangi dengan adanya brand image atau branding. Nah, itu yang ampuh sekali. Nah, saya ingat juga pada waktu saya kecil, saya juga pernah mendengar SMK ini bisa membuat parabola. Luar biasa, asumsi masyarakat ini luar biasa, berbondong-bondong kepingin masuk di sekolah tersebut. Itu saya ingat betul di situ. Gitu. Begitu juga zaman sekarang juga ada di kampus saya, misalnya di bidang mechanical engineering, mereka bisa membuat mobil tenaga surya. Itu dipromosikan di brand image sehingga potensi masyarakat untuk masuk ke jurusan mechanical engineering ini cukup signifikan gitu. Nah, itu sekiranya di bidang pertanian tadi yang saya sampaikan gitu. Ini luar biasa sebenarnya untuk revolusi bidang pertanian. Ini cuma permasalahannya saya kira perlu sosialisasi yang mendalam sehingga anak-anak muda kita ini secara positif bisa memahami sebenarnya apa sih outputnya dari pertanian. Apakah hanya sebatas menjadi tadi misalnya jadi para petani, kalau cuma petani doang ya nggak usah sekolah, kan katakanlah seperti itu. Kemudian tadi Bu Sulis menyampaikan tentang lulusan kompetensi yang tidak sesuai dengan bidang, bagaimana sebenarnya kaitan dengan MBKM ya. Nah, kalau di perguruan tinggi jadi mencermati perkembangan situasi dan kondisi yang begitu masif di era revolusi industri ini, ya. Saya kira antara berbagai jurusan ini kan saling mengait ya, saling mengait dalam hal ini misalnya sama-sama satu kelompok bidang ilmu misalnya teknik. Tadi yang saya sampaikan misalnya untuk revolusi industri ini kan didukung dari elektro, mechanical engineering dan informatika itu. Nah, kalau misalnya bidang pertanian juga misalnya sama, ini harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada sekarang. Sehingga saya kira kalau lulusan kita ini perlu menyesuaikan kompetensi sesuai bidang di era sekarang enggak juga gitu. Ya, ini pemahaman saya. Karena sekarang sudah eranya revolusi industri 4.0 gitu. Sehingga kalau kita mencermati hanya berpikiran satu bidang saja, nanti anak-anak kita ini juga sulit mencari lapangan pekerjaan gitu. Saya kira itu pemahamannya. Kemudian tadi ya yang saya sampaikan juga sudah saya sampaikan di dalam videonya, untuk prodi kuli bangunan, terus terang saja saya orang lapangan di SMK gitu. Jadi saya mohon maaf paham betul ya, di wilayah Jakarta ini orang masyarakat mengatakan dan anak-anak muda mengatakan, terutama di SMK ya, bahkan jurusan itu tuh sulit dalam, kalau saya lihat per wilayah Jakarta Timur yang jurusan bangunan itu hanya 1 atau 2 gitu. Permasalahannya itu tadi dianggapnya adalah output dari SMK bangunan itu akan menjadi kuli. Sebenarnya permasalahannya di sini masyarakat ini perlu adanya suatu sosialisasi yang baik. Apalagi kalau mereka sudah memahami kondisi sekarang bahwasanya di bidang sipil pun sudah menggunakan basisnya revolusi industri 4.0 yang memudahkan kita semua. Tidak perlu menggunakan banyak tenaga seperti kuli. Contohnya misalnya dengan ditemukannya printer 3D, ya, orang mau menggambar bangunan itu kan dulu kasarnya itu kan lama sekali sampai berbulan-bulan gitu. Dengan adanya teknologi 3D ini cukup kita pencet sekali di print langsung keluar model rumah yang berbasis 3D. Nah, itu salah satunya
penemuan-penemuan daripada revolusi industri ini yang bisa membantu prodi di bidang sipil maupun arsitektur dalam rangka untuk brand image atau branding di masyarakat. Nah, apalagi dengan robot-robot yang bekerja di sipil, itu sangat luar biasa, bisa diremote dari rumah. Dan para direktur, para direksi pun bisa mengamati dari rumah, tidak perlu capek-capek katakanlah sampai ke lokasi. Dan itu sangat mudah sekali. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ini perlu saja masyarakat dicarikan solusi untuk sosialisasi pemahaman tentang kompetensi bidang sipil maupun arsitektur dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Demikian. Oke, Pak Wargiono, terima kasih atas tadi penjelasannya. Langsung saja mungkin Bu Anissa, monggo. Oke, Pak Wargiono, tadi saya sedikit menggarisbawahi kalau Pak Wargiono berpendapat bahwa itu menjadi mindset tentang berbagai prodi yang jenengan contohkan tadi. Nah, saya jadi penasaran ini karena dari kelas yang tadi pagi juga kan belum terpecahkan. Kalau kira-kira yang menjadi miss-nya itu sendiri apa, nggih? Karena kan kalau misalkan mereka sudah bermindset bahwa lulusan ini nanti akan memegang ini palu, misalkan tadi dikatakan seperti itu ya. Nah, padahal itu kan nanti juga ada yang namanya dia terjun langsung ke dunia industri dalam kegiatan praktek industri itu, nggih. Seharusnya kan mereka kan sudah tahu kalau lulusannya itu nanti enggak ke situ arahnya. Misalkan lulusan SMK bisa ke drafter, misalkan kalau teknik sipil tadi. Drafter pun itu nanti juga bisa setara sama lulusan S1 juga untuk salary-nya kalau yang saya tahu nggih. Nah, kira-kira itu kok Pak War tadi memandang sebagai mindset itu miss-nya kira-kira di mana? Terus saya lihat di makalahnya Pak Wargiono ini ada tulisan lulusan itu bisa berwirausaha ya dengan sistem pendidikan dan pelatihan seharusnya dilakukan dengan memberi banyak pilihan keterampilan ya yang sesuai dengan minat peserta didik itu nanti. Kemudian dihubungkan dengan kebutuhan pasar sehingga nanti memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat kan. Nah, ini kan paling banyak dipertanyakan kalau misalkan kita melamar kerja di keguruan atau kependidikan ya. Kira-kira menurut jenengan itu pendidikan sepanjang hayat kalau dijuruskan ke pendidikan vokasi itu nanti seperti apa, nggih? Terima kasih. Oke. Baiklah, langsung saya jawab ya. Oke. Jadi sebenarnya tadi kan juga dilema ya. Tadi sudah saya sampaikan kenapa misalnya SMK misalnya apakah harus sesuai dengan kompetensinya bekerja. Jadi melihat situasi dan kondisinya sepertinya saya mengamati mau tidak mau, suka tidak suka, kita diarahkan juga menuju 4.0 itu. Nah, sehingga dalam 4.0 itu yang dikemukakan di perguruan tinggi adanya suatu kurikulum yang berbasis MBKM itu, gitu. Itu solusi dari Kementerian Pendidikan ya dengan adanya kurikulum merdeka itu. Nah, sehingga kompetensi yang yang dikeluarkan dari SMK itu bukan hanya semata-mata bisa dalam satu bidang saja gitu, tetapi mereka katakanlah bisa menangani beberapa bidang gitu, baik yang di perguruan tinggi maupun yang di sekolah menengah gitu. Ini yang sekiranya pemahaman saya revolusi 4.0 gitu.
Itu lagi. Apabila ini lulusan kita ini tidak menyesuaikan diri dengan 4.0 ini, mereka akan tergerus dengan perkembangan zaman itu. Jadi tadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya mereka tidak bisa bekerja. Padahal kalau kita melihat secara mendalam 4.0 itu, dan dengan adanya suatu teknologi baru itu bisa menggerus teknologi yang lama. Artinya kalau bila mana teknologi lama itu peserta didik kita masih menggunakan versi teknologi lama, dia tidak menyesuaikan dengan kondisi sekarang, dengan sendirinya secara natural, secara alamiah mereka yang akan tersingkir itu. Nah, sehingga dalam hal ini posisinya sangat vital sekali itu menurut pendapat saya. Kemudian dalam hal wirausaha ini kan memang memerlukan suatu keterampilan spesial khusus. Nah, di dalam berwirausaha ini memang diusahakan orang dalam berwirausaha ini harus memenuhi keterampilan khusus yang mereka bisa. Jangan sampai orang kita nggak mempunyai kompetensi di situ, mereka tidak, artinya mereka secara gambling mau usaha yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, sehingga sebenarnya ini juga tugas kita semua di dalam sekolah vokasi untuk mengarahkan anak-anak kita, peserta didik kita, baik yang di tingkatan vokasi sekolah menengah maupun vokasi perguruan tinggi, bagaimana cara berwirausaha yang baik. Namun demikian, ini saya sampaikan ya, artinya berwirausaha ini tidak segampang apa yang kita membalikan tangan gitu. Jadi berbagai masukan para wirausahawan ya contoh saja misalnya, bagaimana mungkin seorang guru SMK mengajarkan para siswanya untuk berwirausaha kalau mereka sendiri bukan seorang pengusaha? Itu nonsen, kata Bob Sadino itu. Nggak bisa, wirausaha itu nggak bisa dipelajarin di kampus. Langsung terjun di masyarakat. Itu kata beliau, Bob Sadino. Bohong katanya. Nah, saya juga berpikir begitu. Bagaimana orang kita saja bukan seorang wirausahawan mengajarkan anak untuk menjadi wirausahawan gitu. Itu kan sangat dilematis sekali. Nah, ini juga perlu mendapat pemahaman kita semua agar kita bisa juga mengambil suatu kebijakan. Nah, solusinya juga paling tidak ini mencari wirausahawan yang dengan sukarela, dengan ikhlas itu mau memberikan ilmunya kepada anak-anak kita. Itu tidak ada cara lain. Nah, pemahaman saya juga ya hampir sama dengan Bob Sadino tentang kewirausahaan itu. Karena mohon maaf gitu, itu sudah saya jalanin itu tentang wirausaha itu. Jadi saya sampaikan terus terang saja, kalau saya ngajar technopreneurship, saya juga seorang pengusaha juga, walaupun hanya usaha kecil. Itu. Tetapi kalau kita bukan wirausaha, mengajarkan orang untuk berwirausaha, ini juga ya mohon maaf, mungkin salah kaprah gitu. Gitu. Nah, banyak kan di kita itu, setahu saya, bagaimana mungkin mereka mengajarkan ke anak-anak kita, sangat naif sekali. Itu. Nah, ini perlu ada kajian bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan masukan barangkali ya ke Ibu, atau bisa diterima setidaknya. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Pak Wargiono tadi atas responnya, kemudian tanggapannya. Mungkin ada lagi untuk Bapak Ibu terkait dengan topik pada sore hari ini, atau mungkin ada yang mau menambahkan terkait penjelasan dari Pak Wargiono tadi. Masih ada waktu nggak Pak? Boleh nggih sedikit. Monggo sakit. Tadi itu yang menyinggung tentang kewirausahaan ya. Memang benar, sebenarnya benar yang disampaikan sama Pak Wargiono bahwa jika kita nggak kompeten di situ, bagaimana kita bisa mengajarkan ke siswa. Tapi sekarang itu kan zamannya kita tim ya Pak ya, kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, mereka yang punya memang pengalaman dan expert di bidang itu bisa kita panggil untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Ya, contohnya saja kita juga kadang sering dikasih kuliah umum sama profesor-profesor yang memang ahli di bidang itu. Jadi setidaknya memberikan gambaran lain bahwa mereka orang lapangan itu bisa juga terjun di dunia pendidikan dalam hal menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka. Jadi di makalah saya itu kan untuk proses pengembangan kurikulumnya pendidikan vokasi itu saya sampaikan di situ bagaimana kalau pemberian materi itu bisa 40% diberikan oleh akademisi dan 60%-nya diberikan oleh praktisi dari industri. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi. Jadi nggak harus bahwa saya guru bangunan gitu, saya nggak paham tentang kewirausahaan. Jadi saya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang sudah ahli di bidang itu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu solusi. Nah, itu juga saya paparkan di makalah saya tentang pengembangannya, bagaimana menyusun kurikulumnya, dan itu juga penting, nggih Pak. Jadi kita tidak harus berpandangan bahwa manusia itu harus menguasai segala hal gitu. Jadi itulah pentingnya kolaborasi. Jadi sekarang kan sudah zamannya kolaborasi ya, apapun bahkan artikel-artikel ilmiah yang bisa tembus Scopus dan yang sangat berkualitas itu mereka yang memang bidang penelitiannya kolaborasi. Jadi kalau kita di zaman ini kita egois mau berdiri sendiri itu saya rasa kita akan terkalahkan. Mungkin itu saja masukan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Bu Sulis atas tambahannya. Langsung mungkin monggo Prof Joko untuk memberikan konklusi dari ini tadi, diskusi dari kita sore hari ini. Terima kasih Mas Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak-Bapak yang semua, alhamdulillah bahwa diskusi sudah berjalan dengan lancar dan saya senang dengan diskusi ini karena memang sudah seperti yang saya inginkan. Memang saya beberapa waktu yang lalu sebelum diskusi ini sudah mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wargi terkait dengan esensi dan tujuan pendidikan vokasi yang ada di Indonesia atau nasional, dan itu namanya sudah bagus. Jadi yang disampaikan Pak Wargiono di dalam makalahnya itu menurut saya sudah baik. Artinya sebagai latar belakang kondisi saat ini, walaupun beberapa peraturan memang perlu direvisi seperti halnya masukan dari Pak Farif tadi, memang perlu direvisi terkait dengan tujuan dan esensi. Jadi sebagai latar belakang sudah sangat baik. Cuma saya memang sangat menyayangkan dari Pak Wargi itu ide-ide yang diusulkan untuk masalah ini apa gitu ya. Oleh karena itu pagi-pagi saya sudah WA kepada teman-teman, tolong coba berangkat dari makalah yang bagus ini, kemudian muncul ide-ide terkait dengan esensi dan tujuan pendidikan vokasi kita secara nasional. Nah ini alhamdulillah ide-ide tadi sudah banyak muncul, sehingga nanti mohon Pak Wargi merekap kembali untuk dilaporkan di hasil diskusi, kan ada linknya sendiri. Ya, oleh karena itu juga mungkin SK-SK perlu diperbaiki. Jadi memang tujuan dari esensi pendidikan vokasi nasional kita sebenarnya sudah banyak terungkap tadi di sini. Hanya saja saya masih ingin menyampaikan beberapa hal yang terutama bahwa teman-teman ini tadi tetap masih
masih terkooptasi dengan bahwa yang dimaksud pendidikan vokasi itu SMK. Ini masukan pertama tadi misalnya ini peraturan SMK, kemudian spektrum. Nah, ini spektrum SMK bukan SMK tidak penting, tapi sangat penting. Tapi sebenarnya menurut pendapat saya bahwa cakupan pendidikan vokasi itu, gitu ya, itu tidak hanya SMK saja, tetapi juga ada ada hal-hal yang lain yang perlu di dalam esensi dan tujuan pendidikan masyarakat itu dalam tanda kutip ikut dirangkul gitu ya. Ikut dirangkul ya, ikut dirangkul. Supaya apa? Supaya memang betul-betul pendidikan vokasi itu sesuai dengan harapan kita bisa menciptakan usaha-usaha kecil yang banyak ya. Nah, karena itu ini yang biasanya memang belum tercantum dan masalahnya itulah yang harus kita. Tapi ide-ide tadi coba tolong nanti tolong nanti dari ide-ide yang bersifat SMK nanti Pak Wargi barangkali ada ide lain terkait merangkul orang-orang yang dalam wilayah pendidikan kejuruan, tapi bukan dari SMK. Artinya solusinya bagaimana? Misalnya orang mau mencari kepandian sendiri, orang mau, dan itu kan tidak bisa ditampung dalam pendidikan umum, tapi itu mesti di wilayah kita yang pendidikan kejuruan. Nah, oleh karena itu nanti dari ide-ide tadi nanti diramu, kemudian dimasukkan dari revisi hasil sudah diskusi nggih, Pak Ragi ya. Saya kira itu yang penting dari saya. Tapi ide-ide sudah muncul dan saya senang bahwa diskusi ini berjalan dengan sangat baik. Memang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wargi terkait dengan kalau kita mau menjadi guru wirausaha, berarti kita ya menurut Bu Sabtino tadi kita ya harus ikut wirausaha gitu ya. Artinya guru-gurunya itu harus punya kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Itu dulu pernah di tim dikti itu pernah didiskusikan ramai itu ya. Kemudian saya masih di timnya dikti yang lalu itu. Kemudian muncul agak lucu sedikit, anekdot sedikit terkait dengan guru pendidikan kejuruan kan itu ya. Ternyata teman diskusinya yang tadi Prof. Mukas, Pak Toho, dan selainnya Pak Hermin dari UNJ itu yang itu. Kemudian muncul, kalau memang seperti itu kan menjadi repot bahwasanya misalnya seorang guru besar olahraga kayak katakan Prof. Toho dari UNESA ya, dari UNESA, ada yang kenal ya. Kemudian beliau diminta untuk memberi contoh salto. Padahal umurnya sudah 65 tahun. Ini guruan ya. Kan udah repot. Tentu tidak seperti itu. Tapi misalnya Prof. umur 65 tahun diminta untuk memberikan contoh untuk bagaimana melakukan salto. Ini kan menjadi repot. Tapi ini anekdot ya selingan. Dan teman-teman ya hanya di tim itu bicaranya ya hanya sebagai selingan, dia malah jadi guyonan itu ya. Tapi itu memang sebenarnya baik ya, itu memang sebenarnya baik. Terus ada juga yang menyimpali lah begitu, kalau begitu teman-teman juga harus seperti itu. Memang baik. Jadi sebagian dari kita memang baiknya memang terjun supaya tahu persis terkait dengan bagaimana melakukannya. Ini termasuk dari paham pragmatisme ya. Jadi memang harus filosofinya paham pragmatisme itu baik, dan kita memang harus belajar yang gitu-gitu, seperti halnya yang kemarin saya contohkan. Kalau orang yang pragmatisme itu ketika ujian ngetik 10 jari ya, maka dia tidak akan melihat apakah ketiknya 10 jari atau 11 jari, tapi pokoknya hasilnya baik, ini bagus. Tapi orang yang esensialis, saya melihat dia megang mesin tape kaca sudah keliru kok, masa gitu ya. Ini memang tidak bisa disamakan, dan itu semuanya penting yang harus kita pelajari. Jadi masukan dari Pak Joko, tolong diramu ide-ide kreatifnya teman-teman itu terkait dengan pendidikan vokasi dan esensi dan tujuan pendidikan vokasi. Terus kemudian nanti tolong diselipkan terkait dengan teman-teman yang
tidak di dalam lingkungan SMK, tapi membutuhkan pendidikan yang bersifat vokasional. Kira-kira nanti masuknya bagaimana supaya melengkapi tujuan dan esensi pendidikan vokasi itu. Kalau dari definisi yang Pak sudah sampaikan di makalahnya itu sebenarnya mereka itu tercakup ya. Tapi luas. Sudah masuk, hanya saja di dalam pelaksanaannya masih kalau istilah saya termarginalkan. Sudah di dalam itu sudah saya pelajari, ini sebenarnya masuk, walaupun kita berorientasi kepada poser, walaupun kita kepada juwe, tapi sebenarnya masuk semua bahwa itu harus bekerja, dan mereka memang di situ tidak mengkhususkan bahwa pendidikan vokasi itu adalah untuk teman-teman yang SMK atau pendidikan itu untuk teman-teman yang seumur itu. Karena kalau yang SMK itu di lain umur masuk SMK itu sudah tidak mau terima. Padahal kan ada beberapa yang mengagungkan bahwa pendidikan vokasi itu harus free for all, artinya berapa usia lulusan pun, keadaan pun seharusnya bisa masuk, karena ini untuk bekerja, untuk ke dalam wilayah karir ya. Pak ini juga kalau di Inggris kan pendidikan lanjut itu ya istilahnya ya. FTA ya, itu FTA pendidikan lanjut. Kalau di Amerika pendidikan dan karir ya, itu di makalahnya Pak Arki. Itu sebenarnya artinya bahwa karir itu tidak berhenti di SMK kan gitu ya. Sebenarnya kita sudah tercakup dalam peraturan pemerintahnya, masih dalam tanda kutip kita ditermarginal. Oleh karena itu marilah dalam kesempatan yang baik ini tolong dimasukkan ide-ide yang merangkul teman-teman yang vokasi tapi non SMK. Siap, Prof. Itu saja saya kira idenya. Ya, nanti kita lihat hasilnya. Bapak Ibu yang masih menginginkan masukan tertulis kepada Pak Wargi, silakan saja disampaikan ide-idenya. Ya, termasuk kemarin Pak Okta mengirimi saya berkas memikirkan teman-teman yang termarginalkan itu ya. Saya senang saja, itu bagus. Senang saja. Cuma saya bilang ini bisa atau golek sampel ya, sampel. Sudah dapat Pak, insya Allah. Saya kira gitu aja Pak Okta. Saya kembalikan kepada teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Joko atas tadi masukannya. Sedikit Pak Wargiono tadi menambahkan dari dari masukan dari Prof. Joko tadi masalah selain di SMK tentunya memang pendidikan vokasi itu fokusnya ke pelatihan keterampilan, pemberian keterampilan. Nah, itu mungkin lebih dikaji ke komunitas di mana mereka memiliki suatu pelatihan, mungkin bisa jadi kursus, kemudian balai pelatihan kerja, kemudian balai besar pelatihan kerja yang tingkatnya provinsi, seperti itu. Karena memang saya melihat terutama khususnya di BLK kemarin teman saya ada yang salah satu di sana, itu memang kalau di BLK itu paket keahliannya itu sudah terpaketkan, artinya mereka punya anggaran di mana anggaran itu sebelumnya tiap tahun sudah diajukan seperti itu. Misalkan ada pelatihan menjahit, kemudian ada pelatihan ABC lah, itu mereka menganggarkan berdasarkan permintaan. Lah mungkin ini kadang permintaan itu kan ada yang pengen A tapi minusnya ya, jadi minusnya itu kadang pengen pelatihan memasak tapi yang pengen tuh hanya 5 atau 10, sedangkan mereka yang di BLK itu minimal yang harus bisa ikut itu untuk mengadakan suatu pelatihan itu misalkan 25 sampai 30 standarnya seperti itu, sehingga apa itu mungkin belum bisa untuk dilaksanakan seperti itulah. Kemarin saya juga tadi yang sudah sedikit disinggungkan di kaum termarginalkan, khususnya mungkin kaum disabilitas itu. Kemarin saya tanyakan ke BLK, memang ada program-program ketika ada komunitas disabilitas ketika membutuhkan pelatihan ke BLK itu akan menganggarkan, tapi akan dianggarkan untuk tahun selanjutnya seperti itu. Jadi mereka itu membuat suatu pelatihan itu tentunya atas masukan-masukan dari beberapa permintaan yang ada di masyarakat. Cuma memang mungkin kekurangannya dari persepsi saya itu belum
tersosialisasi dengan baik gitu. Jadi tidak semua masyarakat yang mengetahui adanya pelatihan tersebut yang mungkin gratis, kemudian nanti malah diberikan keterampilan, malah diberikan mungkin modal dan sebagainya itu. Kemudian dari sisi vokasi atau pendidikan formal saat ini kebijakan khususnya SMK itu memberikan kaum difabilitas tertentu yang mungkin dia bisa di sekolah di negeri karena memang peraturan yang ada jatah kuota sekolah yang wajib menerima siswa yang disabilitas seperti itu. Namun kendala yang ada setelah saya amati dan tanya-tanya teman saya yang di negeri yang mendapatkan program sekolah inklusi itu terkait dengan mungkin sarana prasarannya belum tepat digunakan mereka. Kemudian guru-gurunya juga belum istilahnya untuk istilahnya mendampingi orang siswa-siswa seperti itu belum maksimal. Itu dari guru, kemudian dari Sarpas, kemudian mungkin dari sisi mental siswa pun juga calon siswa pun juga agak berpikir dua kali ketika mungkin mereka mau sekolah di negeri di mana kondisi sekolahnya itu sebagian besar ya orang-orang yang normal. Mungkin mereka atau orang tua bahkan berpikir 2-3 kali menyekolahkan anaknya di sekolah negeri di mana mungkin dia kaum-kaum mungkin nanti terpinggirkan istilahnya sedikit gimana ya kalau bergaul dengan yang lain mungkin minder seperti itu. Itu mungkin sedikit permasalahan-permasalahan yang ada untuk misalkan kalau mau di sekolah di negeri dan sebagainya. Mungkin itu masukan dari saya Pak Wan. Oke. Terima kasih. Baik Pak. Iya. Sebelumnya saya sampaikan dulu ini sangat bagi saya yang termarginalkan ini sangat luar biasa ya karena saya pelaku di lapangan itu. Nah, saya ingat seperti ini. Mungkin barangkali ini sama atau tidak di lapangan di rekan-rekan semua. Jadi yang saya sampaikan ini tentang sosial dulu. Nah, secara fundamental masyarakat kita barangkali yang di kota besar seperti di Jakarta dengan kota-kota yang lain di provinsi di Indonesia ini bisa berbeda. Nah, di Jakarta nih kasus sosial ini banyak sekali. Bahkan pernah saya hadapin seperti ini. Siswa ini siswa kita cek jarang masuk. Ada masuk, ada enggak, ada masuk, ada enggak. Kita perintahkan kepada staf kesiswaan untuk melakukan home visit ya. Nah, di dalam home visit itu ternyata mereka menyampaikan untuk transportasi tidak ada. Nah, lalu kita rapat di sekolah bagaimana untuk menyelesaikan kasus-kasus sosial seperti itu. Akhirnya dengan situasi dan kondisi memang dananya ada, pendanaannya saja ada, kita berikan transportasi. Nah, ternyata setelah kita berikan transportasi sekali, 2 kali, 3 kali masuk. Seminggu masuk. Kemudian minggu depannya nggak masuk. Kita home visit lagi. Apa permasalahannya? Gitu. Habis. Oke, kalau habis uangnya kita berikan sepeda. Nah, begitu juga sama. Setelah diberikan sepeda, sepedanya dijual. Untuk apa? Untuk makan. Gitu. Ya sudah, kita ngelus dada gitu. Nah, akhirnya inilah permasalahan-permasalahan sosial ini yang tidak bisa kita selesaikan di bidang pendidikan saja. Karena pendidikan ini juga bukan dinas sosial. Maka saya di sini untuk mengatasi masalah-masalah yang termarginalkan ini perlu ada solusi yang konkret, yaitu antara dinas sosial, kemudian pemerintahan, dan sekolah. Tanpa itu sulit. Nah, dinas sosial saya kira ini bisa membackup masalah kaum termarginalkan. Perlu diketahui kaum termarginalkan ini di kota besar lebih berat permasalahannya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Itu sangat kompleks sekali. Dari masalah rumah tangga dan sebagainya, lalu menyebar ke dampaknya ke anak. Itu. Sehingga ini perlu diselesaikan melalui dinas sosial, pemerintah, dan sekolah. Kebetulan pemerintah juga sebenarnya kan punya banyak anggaran. Itu bisa kita selesaikan gitu. Kemudian sekolah kita punya SDM untuk melatih. Nah, namun demikian apa sebenarnya supaya kita bisa melaksanakan ini? Nah, permasalahan-permasalahan ini hanya bisa diselesaikan dari lingkup stakeholder ini gitu. Tanpa itu semua kita sulit diselesaikan itu. Nah, inilah yang harus kita
selesaikan gitu. Kita pemerintah ada anggaran. Tadi disampaikan juga Pak Okta bahwasanya anggarannya ada. Nah, tetapi mungkin benar juga, mungkin sosialisasinya kurang. Benar juga. Saya ingat pada waktu saya sering koordinasi dengan BLK di wilayah Jakarta Timur, ya BLK yang besar-besar, mereka ini bahkan sulit untuk mencari peserta didik atau peserta yang mau kursus, padahal anggarannya ono, ya transport dikasih, terus pelatihannya dikasih makan, kurang apa meneh, itu. Nah, ini permasalahannya gitu. Nah juga antara dinas sosial kemudian pemerintah, dalam hal ini pemerintah ya, dinas pendidikan kemudian sekolah, ini kita harus bersinergi, tanpa itu sulit semua gitu. Nah dinas sosial misalnya bisa mengcover masalah kerumah tanggaan ini, karena permasalahan itu dari masalah rumah tangga berdampak kepada anak, itu kasus-kasus sosial berat itu. Saya terus terang mohon maaf, itu di Jakarta nih Pak luar biasa Pak, mohon maaf gitu. Saya banyak menangani kasus-kasus seperti itu. Bahkan mohon maaf, ibu rumah tangga datang ke sekolah, mau pinjam uang, mau minta susu untuk anaknya gitu. Bagaimana coba pendapat Bapak Ibu? Sekali, dua kali kita kasih. Tetapi loh apa mau kita santunin terus-terusan, piye? Nah, ini sangat sulit sekali, krusial. Masalah fundamental tentang sosial kita gitu, masyarakat kita. Nah, tentang disabilitas, sebenarnya ini juga kita selesaikan, ada anggarannya kok. Itu. Tinggal implementasi di lapangan seperti apa gitu. Nah, ini semuanya memang insya Allah menjadi bahan kajian kita semua untuk kita mencari solusi yang terbaik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Wargiono, karena memang waktunya sudah mau maghrib. Jadi mungkin atau mungkin ada tambahan lagi bagi teman-teman. Cukup Pak Okta. Enggak dengar ya Pak Okta ngomongnya. Pak Okta masih off mic. Kok enggak dengar gitu? Pak Okta, halo, mute ya? Suaranya nggak keluar Pak Okta. Kata saya bermasalah, Prof. Oh iya. Nggih. Oke. Ibu dan Pak yang saya hormati, nampaknya ada masalah dengan suara dari Pak Okta yang tidak bisa masuk chat. Ini sebenarnya kan kita berlanjut kepada Bu Sulis ya. Tapi kalau melihat waktunya mungkin tinggal 10 menit untuk menjadi maghrib ya. Jadi terpaksa Bu Sulis mungkin terpaksa mundur dulu nggih. Mungkin yang ini memang topiknya Pak Wargiono banyak masukan, banyak ide-ide sehingga yang biasanya cuma 1 jam, ini 1 jam lebih, enggak apa-apa. Dan kita kan sepakat bahwa kita harus berhenti di maghrib, nggih. Oleh karena itu, gimana menurut pendapat Ibu dan Bapak kalau Bu Sulisnya nanti kita sisipkan kepada tatap muka yang berikutnya atau tatap muka baru terserah nanti Pak Okta yang ngatur, nggih. Gitu ah. Nggih, Prof. Setuju tak Bapak Ibu? Nggih, Prof. Setuju, Prof. Nggih, Prof. Pak Okta nggih, ngaten Pak Okta nggih. Mohon maaf Pak, mikrofon saya tiba-tiba ada gangguan, nggih, enggak apa-apa, Pak. Oke, kalau gitu yang menutup Pak Joko nggih. Nggih. Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi sore hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga membuahkan ide-ide kreatif yang akan memperbaiki pendidikan kejuruan kita, baik secara esensial maupun secara tujuan. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Joko mohon izin live nggih. Nggih, Prof. Nggih, Prof.